Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jemaah kloter 3 asal Sukabumi tiba di Indonesia pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum dipulangkan menuju ke kampung halaman, para jemaah disambut terlebih dahulu di Asrama Haji Bekasi. Sementara itu, ratusan jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang tergabung dalam kloter pertama debarkasi Medan tiba di tanah air pada dini hari tadi. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV. Ada Rona Marina di Pondok Gede, Jakarta, dan juga Edi Sembiring dari Medan, Sumatera Utara. Kita akan ke Rona Marina terlebih dahulu. Rona, ada berapa jemaah yang tiba hari ini yang ada di Pondok Gede, Jakarta? Ya, baik Febrian, memang pada dini hari tadi pukul 1.00 waktu Indonesia Barat ini memang 440 jemaah asal dari Sukabumi tiba di tanah air di Asrama Haji Embarkasi Bekasi. Di mana ini para jemaah yang tiba ini memang mereka langsung menuju ke salah satu aula yang berada di Embarkasi Bekasi, dan memang baru saja ini kita lihat bersama-sama di belakang saya ini merupakan bis-bis yang baru saja datang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Asrama Haji Embarkasi Bekasi, yang mana ini merupakan kloter keempat dari asal dari Kabupaten Bogor yang tadinya berangkat kemarin dari Saudi Arabia sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada tadi pagi sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat ini merupakan kloter ketiga. Jadi untuk kloter ketiga dan kloter keempat serta kloter-kloter sebelumnya ini memang diberangkatkan dari Saudi menuju ke Indonesia, kemudian diberikan sambutan juga di Asrama Haji Embarkasi yang ada di Indonesia. Ini sama begitu ya mekanismenya. Dan terkait dengan hal ini juga dari Kementerian Agama juga sudah mencatatkan bahwa ada sekitar 14 asrama haji yang sudah disiapkan untuk menyambut para jemaah haji sejak Sabtu kemarin. Karena Sabtu kemarin merupakan kedatangan awal atau kedatangan perdana dari para jemaah haji ke Indonesia begitu. Dan untuk hal ini adalah gelombang satunya yang sudah datang. Dan tentu saja dari asrama haji seluruh Indonesia termasuk asrama haji Embarkasi Bekasi tempat saat ini kami melaporkan ini juga merupakan mempunyai beberapa mekanisme, yakni seperti menyediakan tempat bagi para jemaah yang sekiranya nanti tidak langsung pulang terlebih dahulu, namun para jemaah ini juga bisa diberikan fasilitas untuk menginap terlebih dahulu di asrama haji asrama haji Embarkasi Bekasi maksud kami, yang mana mereka juga di sini juga bisa menunggu apabila memang mereka ingin dijemput oleh keluarganya di asrama haji Embarkasi Bekasi. Kemudian juga mereka diberikan fasilitas terkait dengan para petugas haji yang selalu siap siaga untuk membantu kemudian menolong para jemaah haji yang tiba di Indonesia meskipun mereka sudah selesai melaksanakan ibadah selama 40 hari di Tanah Suci begitu. Dan kemudian memang mengingat karena 30% atau sekitar 30% dari total keseluruhan jemaah haji Indonesia ini juga merupakan lansia dan juga disabilitas, maka dari itu petugas haji ini juga dihimbau untuk selalu siap siaga bahkan ketika sudah sampai di tanah air begitu. Dan kemudian juga diberikan fasilitas terkait dengan fasilitas kesehatan juga yang memadai dari asrama Haji Embarkasi Bekasi, yang mana ini juga nantinya bagi para jemaah yang mempunyai kesehatan yang kurang prima ini langsung bisa diberikan fasilitas kesehatan yang di Embarkasi Bekasi sini. Dan kemudian juga para jemaah ini juga dihimbau, tadi kami melihat langsung bahwa para jemaah yang masuk ke aula di Embarkasi Bekasi ini mereka diberikan himbauan untuk selalu menjaga kesehatan, tidur yang cukup, kemudian makan yang cukup pula apabila mereka sudah sampai di tanah air. Dan memang kami juga tidak melihat adanya keluarga yang menunggu para jemaah di luar atau di sekitar dari asrama haji Embarkasi Bekasi, karena memang para keluarga ini diminta agar mereka bisa menjemput di kampung halaman masing-masing, atau misalnya ini dari jemaah haji asal dari Sukabumi, kemudian ada yang juga dari Kabupaten Bogor, ini mereka dijemput di kampung halaman mereka masing-masing begitu. Dan memang dari asrama haji Embarkasi Bekasi juga menyediakan fasilitas terkait jika atau apabila ada jemaah yang meninggal di dalam pesawat selama dalam perjalanan. Dan hingga hari ini data yang kami peroleh dari Kementerian Agama ini ada sekitar 215 jemaah asal Indonesia yang dinyatakan wafat. Demikian, Febrian. Ya, dari Rona Marina kita akan beralih ke Medan. Ada Edi Sembiring. Edi, selamat pagi. Seperti apa kedatangan jemaah haji kloter pertama debarkasi Medan saat ini?
Valeri dan juga Febrian, benar sekali ratusan jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang tergabung dalam kloter pertama debarkasi Medan baru saja tiba di tanah air melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Dan saat ini para jemaah tengah dalam perjalanan menuju asrama haji Medan. Proses landing pesawat yang membawa kloter pertama debarkasi Medan ini sempat disertai dengan turunnya hujan. Tapi hal itu tidak menyurutkan rasa syukur yang dirasakan oleh para jemaah yang sudah menginjakkan kaki kembali ke tanah air dan akan bertemu kembali dengan keluarga setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Pesawat yang awalnya dijadwalkan akan landing pukul 1:55 berubah menjadi pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Para jemaah yang turun dari pesawat langsung disambut oleh petugas haji yang telah menunggu kedatangan mereka. Para jemaah kemudian langsung masuk ke dalam bus yang juga sudah menunggu. Sebanyak 10 bus disiapkan untuk membawa para jemaah haji kloter pertama debarkasi Medan ini menuju ke asrama haji Medan. Perjalanan para jemaah ini juga akan dikawal oleh kepolisian dan juga petugas kesehatan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan jemaah menuju asrama haji Medan. Setelah saat landing, ada 3 jemaah yang kelelahan dan langsung dibawa menggunakan ambulans untuk mendapatkan pertolongan secepatnya. Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Sumatera Utara mengatakan para jemaah nantinya akan disambut di asrama haji Medan. Kemudian melakukan seremonial penerimaan di asrama haji Medan dan setelah itu para jemaah akan kembali ke daerah asal mereka yaitu Kabupaten Asahan. Perjalanan mereka juga akan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten menggunakan bus. Jemaah kloter pertama debarkasi Medan ini merupakan jemaah yang berasal dari Kabupaten Asahan. Adapun jumlah jemaah yang kembali berjumlah 357 dari total 360 jemaah. Ada 3 jemaah yang diketahui meninggal dunia saat akan melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Salah satunya merupakan jemaah haji tertua dari Provinsi Sumatera Utara dengan usia 94 tahun. Dan hingga saat ini tercatat ada 14 jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Valeri dan juga Febrian, demikian dari Medan. Baik, terima kasih Edi Sembiring atas informasi Anda dari Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya ada Rona Marina dari Asrama di Pondok Gede, Jakarta. Teman-teman, selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.